Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melaporkan hasil pengamatan yang saya lakukan sebagai pemenuhan tugas praktikum IPA di SD. Lebih jelasnya, saya akan melampirkan beberapa dokumentasi selama proses pengamatan dilakukan. Pada praktikum ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum 3 mengenai struktur sistem pencernaan. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mengurutkan bagian-bagian sistem pencernaan manusia berdasarkan media gambar yang sudah saya siapkan. Melalui aktivitas ini, saya dapat memvisualisasikan bagaimana setiap bagian sistem pencernaan bekerja secara berurutan untuk memproses makanan, mulai dari masuknya makanan ke dalam tubuh hingga keluarnya limbah dari tubuh. Berikut adalah urutan dan penjelasan mengenai setiap bagian sistem pencernaan yang didefinisikan dalam gambar. Organ pencernaan pertama adalah mulut. Di dalam rongga mulut terdapat beberapa bagian organ penting, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Selain gigi, di dalam mulut juga terdapat organ lain, yaitu lidah. Lidah berfungsi untuk mengecap makanan, memposisikan makanan agar mudah dikunyah, dan membantu makanan untuk ditelan. Organ selanjutnya yang terdapat dalam mulut adalah kelenjar ludah. Di sini terdapat 3 jenis kelenjar ludah, yaitu kelenjar parotis yang berada di dekat telinga, kelenjar submandibularis yang berada di bawah rahang, dan kelenjar sublingualis yang berada di bawah lidah. Fungsi kelenjar ludah sendiri yaitu untuk menyekresikan saliva atau air liur. Air liur mengandung enzim amilase yang berfungsi untuk memecah karbohidrat seperti pati menjadi gula sederhana melalui pencernaan kimiawi. Setelah dihancurkan dan dicampur air liur, makanan akan masuk ke kerongkongan yang berbentuk saluran yang dinamakan esofagus. Saluran ini menuju ke lambung. Dalam melakukan tugasnya menunjukkan gerakan yang disebut gerakan peristaltik yang membantu mendorong makanan agar masuk ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Organ pencernaan selanjutnya yaitu lambung. Lambung merupakan tempat mencerna makanan yang dibantu dengan enzim-enzim sehingga berbentuk bubur. Enzim itu dihasilkan oleh dinding lambung. Secara garis besar, lambung terdiri dari 3 bagian. Ia memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan, salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita konsumsi. Makanan yang telah dicerna sebagian di lambung kemudian berpindah ke usus halus yang merupakan tempat utama untuk pencernaan dan penyerapan nutrisi. Di sini, enzim dari pankreas seperti lipase, amilase, dan protease serta empedu dari hati membantu mencerna lemak, karbohidrat, dan protein menjadi bentuk yang lebih sederhana seperti asam lemak, glukosa, dan asam amino. Nutrisi yang dihasilkan kemudian diserap ke dalam darah melalui dinding usus halus. Setelah sebagian besar nutrisi diserap di usus halus, sisa makanan yang tidak tercerna seperti serat bergerak menuju usus besar. Di sini air dan garam diserap kembali ke dalam tubuh, sementara sisa yang berbentuk feses akan dikeluarkan melalui anus. Proses pembusukan ini dibantu oleh bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran. Namun, bakteri Escherichia coli juga menghasilkan vitamin K dan vitamin B12. Sebelum kotoran keluar melewati saluran akhir, kotoran akan melewati rektrum. Pada saat kotoran memasuki rektrum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh, dan pada saat itulah kita akan merasakan sakit perut serta keinginan untuk buang air besar dan dikeluarkanlah melalui anus. Anus adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan yang berfungsi sebagai tempat pembuangan feses yang telah terbentuk setelah melalui seluruh proses pencernaan. Melalui praktikum ini, saya belajar tentang keterkaitan setiap bagian dalam sistem pencernaan manusia dan bagaimana masing-masing bagian bekerja untuk mencerna makanan secara efisien. Media gambar yang digunakannya pun sangat membantu untuk memvisualisasikan urutan organ-organ pencernaan dan memahami fungsinya masing-masing, yang mempermudah pemahaman tentang proses pencernaan secara keseluruhan. Sekian video pengamatan saya. Terima kasih.